Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas mengenai artikel review dengan judul Leadership versus Management, How They Are Different and Why. Mata kuliah perilaku organisasional dengan dosen pengampu Bapak Anwar Mansur. Kemudian PowerPoint ini disusun oleh kami, yaitu saya sendiri, Devi Puspitasari dengan NIM 1905510238 dan juga teman saya, Alvina Dwi Pratiwi dengan NIM 1905510248. About this content. Di sini kita akan mengetahui reviewer, title and writer, review date, dan publishment date. Reviewernya yaitu kami sendiri, Devi dan Alvina, dan kami review this article November 60, 2021, dan title dari artikel ini yaitu Leadership versus Management, How They Are Different and Why. Dengan penulisnya yaitu Sussman, Joel Richmond, Tour, dan George Overy. Kemudian publishment date this article yaitu 2008 April. Abstract. Kepemimpinan berbeda dengan manajemen. Banyak yang hanya mengetahui secara intuitif, tetapi belum dapat memahami perbedaan ini dengan jelas. Mereka menerapkan konseptualisasi dan pendekatan yang berbeda untuk bekerja, menggunakan cara pemecahan masalah yang berbeda, menjelaskan fungsi yang berbeda dalam organisasi, dan menunjukkan perilaku yang berbeda karena motivasi intrinsik dan ekstrinsik mereka yang berbeda. Dikatakan bahwa untuk menjadi kompetitif organisasi, masa depan perlu mengembangkan sebanyak mungkin pemimpin. Tetapi para pemimpin ini juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen yang memadai. Latar belakang artikel ini. Artikel ini didasari oleh perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen. Artikel ini menunjukkan bahwa kata kepemimpinan telah berkembang dengan makna yang mendasari pengaruh, persuasi, arahan, dan kemampuan untuk memimpin dalam konteks tertentu. Makna-makna ini mencerminkan bahwa seseorang pemimpin mempengaruhi orang lain dengan kemampuan persuasif dan visinya. Di sisi lain, manajemen adalah tentang mengendalikan, mengawasi, menerapkan keterampilan, merawat, dan mengatasi keadaan yang ada. Tujuan artikel. Makalah ini mencoba untuk menjelaskan perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Selain itu juga untuk membedakan pemimpin dan manajer. Pertanyaan mendasar yang dibahas dalam makalah ini, yang pertama itu bagaimana pemimpin berbeda dari manajer, kedua bagaimana kepemimpinan berbeda dari manajemen, dan yang terakhir bagaimana kepemimpinan dan manajemen dapat digabungkan secara konstruktif untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam organisasi. Yang keempat, pembahasan. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan sendiri digarisbesari sebagai proses yang melibatkan visi, motivasi, dan tindakan pemimpin yang memungkinkan para pengikutnya mencapai tujuan kolektif tertentu. Tujuan kepemimpinan adalah memberikan arah dan membawa perubahan. Sedangkan manajemen digarisbawahi sebagai perkembangan yang memunculkan kebutuhan akan sarana yang tepat untuk organisasi, perencanaan, dan penjadwalan sumber daya yang tersedia. Kepemimpinan dan manajemen tidak hanya berbeda pada tingkat definisi, tetapi juga landasan konseptual mereka telah dikembangkan dari kebutuhan dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, dapat diamati bahwa kepemimpinan melibatkan kekuasaan dengan pengaruh dan manajemen melibatkan kekuasaan dengan posisi. Pemimpinan adalah tentang mengatasi perubahan, sementara manajemen adalah tentang mengatasi kompleksitas. Selanjutnya, kepemimpinan dan manajemen dapat digabungkan secara konstruktif untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam organisasi. Untuk mencapai hasil yang lebih baik itu, manajemen berupaya untuk mewujudkan efisiensi organisasi disertai efektivitas dalam parameter fungsi organisasi.
Namun, kepemimpinan mengambil pendekatan yang berbeda. Kemudian, Kirloff 2004 berpendapat bahwa kepemimpinan menciptakan dan menjual visinya kepada mereka yang perlu menggapainya, dan mengevaluasi apakah ini telah berhasil bersama dengan menentukan langkah yang selanjutnya. Kemudian ada kawanan DKK 1994 membuat poin yang sama dengan cara yang berbeda. Manajemen bekerja dalam paradigma yang sudah mapan, sementara kepemimpinan menciptakan paradigma baru. Manajemen beroperasi dalam sistem yang sesuai, sistem yang sudah mapan, sedangkan kepemimpinan meningkatkan sistem yang ada dan menetapkan sistem yang lebih baik dan yang lebih baik. Ini ada perbedaan antara pemimpin dengan manajer. Yang pertama, pemimpin itu memiliki bakat, motivasi, melatih, dan membangun kepercayaan. Pemimpin juga adalah visioner, bersemangat, kreatif, fleksibel, inovatif, imajinatif, berani, menginspirasi, eksperimental, dan penggagas perubahan. Kemudian pemimpin memiliki intuisi dan wawasan yang baik. Sedangkan manajer pada prinsipnya adalah administrator. Manajer itu rasional, gigih, pemecah masalah, berpikiran keras, analitis, terstruktur, berwibawa, dan menstabilkan. Manajer juga memiliki kemampuan analisis yang baik. Selain itu, pemimpin bekerja dari posisi berisiko tinggi yang seringkali secara emosional itu cenderung mencari risiko. Pemimpin juga berinovasi dan berkembang. Pemimpin meninggalkan peluang yang besar. Pemimpin juga mengadopsi sikap pribadi dan aktif terhadap tujuan. Sedangkan manajer itu bekerja untuk mengurangi risiko. Manajer itu mengelola dan memelihara. Kemudian manajer itu sangat ingin memecahkan masalah. Manajer juga memiliki sikap impersonal jika tidak pasif terhadap tujuan. Kesimpulan yang bisa diambil dalam artikel ini yaitu, walaupun ada perbedaan di dalam kepemimpinan dengan manajemen, keduanya saling terkait dan terkadang dapat melakukan fungsi yang sama dan mencapai tujuan yang sama. Organisasi saat ini membutuhkan pemimpin dan manajer. Mereka membutuhkan pemimpin dengan kemampuan manajerial dan manajer dengan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengadopsi strategi untuk mengembangkan profesional mereka secara sistematis, sehingga manajer yang juga merupakan pemimpin yang efektif. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, dalam artikel ini telah menjawab dengan jelas rumusan masalahnya. Yang kedua, penjelasan yang cukup runtut dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, penggunaan banyak referensi terpercaya pada artikel ini membuat pembaca yakin akan kebenaran isi dari artikel. Kemudian kelemahannya, penulis itu tidak menjelaskan secara detail artikel ini menggunakan metode penelitian yang seperti apa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.